supaya Ainun tahu rasanya punya orang tua itu kayak gimana. Harusnya Wak jujur sama Andai saja detik ini kita lebih lama. Bapak-bapak, ayo ikut saya. Ainun. Ai, sadar Ai. Ainun. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga Anda dan keluarga sehat dan selalu bahagia. Film horor yang akan saya rangkum kali ini berjudul Togut 2024, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Di mana kisah merujuk pada seorang remaja yang merupakan santriwati di sebuah pesantren. Namun sayang, ia malah milih murtad dan ikut ajaran sesat demi menjadi seorang dukun atau paranormal. Bagaimana kisahnya? Tak usah banyak cincong lagi, langsung ke alur ceritanya. Di malam yang poek, seorang pria brewok terlihat membawa senter masuk ke tengah ladang singkong. Dari suaranya terdengar, dia memanggil seseorang bernama Abah yang sebelumnya menghilang begitu saja dari kamar ritualnya. Setelah keliling dicari, sontak si brewok kaget menemukan si Abah dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kelapa yang terpisah dari tubuhnya. Bah. 12 jam sebelum tragedi menimpa si Abah, di lain tempat kita akan diperlihatkan kepada 3 orang anak pesantren. Ini adalah Ainun, Rini, dan juga Bagas. Nampak mereka bertiga sedang ngupload video dengan tema mengobati pasien kesurupan, terfokus ke Ainun yang baru-baru ini mengagumi sosok Abah Mulia yang sering dilihatnya di TV. Saking tidak mau acara hari ini terlewatkan, Ainun pamit pulang duluan kembali ke pondok pesantrennya. Belajar ngusir setan, ya sholat. Bukan kayak gini. Ini kan belajar ngusir setan kayak Abah Mulia. Aku duluan ya. Buru-buru amat, Non. Ada urusan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laporan eksklusif hari ini kita akan meliput Padepokan Abah Mulia. Sampailah Ainun di pondok dan langsung nonton acara seperti biasa, yaitu liputan live pengobatan alternatif yang dipandu pembawa acara Ajarami Teti. Nampak di acara tersebut warga berbondong-bondong bukan untuk mengantri gas 3 kg, tetapi mereka datang dengan keluh kesah problematika tentang masalah kehidupan. Lagi asik-asik nonton dan menirukan tata cara ritual, tiba-tiba si Wa datang mengingatkan Ainun bahwa waktu asar sudah hampir tiba. Percaya sama aku. Percaya sama aku. Sudah waktunya sholat kok malah nonton yang tak berfaedah. Singkat cerita, masih di 12 jam sebelum kejadian, tepatnya di Padepokan, nampak seorang pasien yang mengantri bernama Samsul sedang mengobrol sama anaknya. Ia menjelaskan tujuan mendatangi tempat ini untuk mencari kekayaan. Yang tak lama berselang, seorang pria berewok mempersilahkan si Samsul masuk ke dalam, sementara si anak disuruh menunggu di luar saja. Kamu di sini aja ya, Ndu ya. Bapak nggak lama kok. Habis ini kita bisa kaya raya. Bapak. Si Borojim setan beri perayangan. Seperti yang sudah diketahui dari media sosial maupun media cetak, si Abah bisa mewujudkan segala permintaan apa saja. Sungguh aneh bin ajaib, duit si Samsul jadi berlipat ganda. Namun dirasa duit tersebut masih kurang juga, belum cukup untuk beli motor NMAX Turbo. Si Samsul mohon ke si Abah melipat gandakan lagi duit tersebut. Tentu ini bukanlah hal yang sulit bagi si Abah, asalkan si Samsul siap dengan segala risikonya. Ujarku. Bisa saya minta lebih, Bah? Semua bisa. Saya sangat butuh, Bah. Siapkan tumbalnya. Masih di tempat yang sama, tepatnya di musola yang terlihat kotor dan tidak terurus, kita akan diperlihatkan kepada anak si Samsul yang menunggu di luar tadi. Ternyata dia anak yang solehah, rajin ibadah, dan mengambil wudhu untuk menyempatkan waktu sholat duhur sendirian. Saat si anak mau membereskan rakaat keduanya, tiba-tiba sosok penampakan berbadan tinggi kiris mendekatinya, yang entah bagaimana nasib si anak tersebut.
Cerita kembali ke Ainun bersama Rini pulang belanja dari warung Mang Someng. Di tengah perjalanan sejenak mereka berhenti karena Rini lupa membeli softtek katanya. Dia pun memutuskan kembali sementara Ainun standby menunggu. Saat menunggu itulah Ainun dikagetkan dengan sosok Abah Mulia yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Dengan perilaku di luar nurul membuat Ainun takut dibuatnya. Kamu akan menghadapku. Abah Mulia? Kenapa dong? Sadar. Kenapa? Singkat cerita, setelah melewati momen horor tadi, sampailah Ainun di pondok dan secara tidak sengaja mendengar berita duka bahwa Abah Mulia dikabarkan meninggal dunia. Sejenak ia terdiam seolah tak percaya, namun setelah diketahui dari si Uwa bahwa Abah Mulia itu adalah bapaknya, dia pun merasa kecewa dan marah. Bukan tanpa alasan ternyata si Uwa melakukan hal ini semua untuk kebaikan Ainun itu sendiri. Untuk mengungkapkan bagaimana kematian yang secara misterius. Ibumu menitipkan kamu ke Uwa. Uwa selalu bilang, Abah penipu. Uwa cuma jalanin pesan ibu agar menjauhkanmu dari Abah. Di keesokan paginya Ainun secara diam-diam memutuskan untuk pergi melayat mendiang Abah di kampung nan jauh di sana. Ditemani dua bestinya, berangkatlah mereka di pagi buta dengan tumpangan mobil yang menuju ke kota. Di tengah perjalanan, di saat mereka mengobrol, Ainun kembali dikagetkan oleh suara samar-samar memanggil namanya. Akan tetapi anehnya Rini dan Bagas tidak mendengar hal tersebut. Tidak berusaha mencari tahu. Dia punya anak perempuan. Lihat apa? Sampailah mereka di tempat yang dituju. Nampak di tempat ini para jamaah atau para pengikut menangis berduka karena telah kehilangan sosok panutan yang selama ini sudah banyak membantu mereka. Yang tak lama kemudian seorang pria bernama Lingga keluar dari rumah menyambut kedatangan Ainun dan kedua rekannya. Namanya Dodo. Saya Lingga. Setelah Ainun menuruti arahan Mas Lingga untuk memandikan jenazah bapaknya, kemudian setelah itu prosesi penguburan pun sudah siap dilaksanakan. Diiringi isak tangisan para warga, jenazah Abah Mulia dimasukkan ke liang kubur tempat pengistirahatan terakhirnya. Namun yang nampak aneh, prosesi penguburan ini tidak pada umumnya, membuat Rini bertanya-tanya, pemakaman macam apa ini guru? Si Doden. Ngajaninnya aneh, Yonan. Pemakaman akhirnya selesai, nampak para warga pamit untuk pulang ke rumahnya. Begitupun dengan Ainun dan kedua bestinya, mereka tengah bersiap-siap untuk kembali ke pondok. Karena ada sesuatu wasiat dari mendiang Abah yang sifatnya rahasia, Mas Lingga menahan Ainun dan mengajaknya ke tempat khusus, sementara Rini dan Bagas disuruh menunggu bersama Mbak Ajeng di sini saja. Foto Ainun. Mereka di sini sebentar nggak apa-apa kan? Jangan lama-lama ya. Diketahui dari perkenalan singkat, ternyata Mbak Ajeng ini adalah istri ketika Abah Mulia yang sedang hamil tua. Dengan sikap wajah kecut dan pika sebelen, Mbak Ajeng mempersilahkan mereka menginap. Namun karena mereka bukan pasangan muhrim, menjaga dari fitnah, Mbak Ajeng menyarankan tidak boleh lama-lama tinggal di kampung ini untuk kebaikan dan keselamatan mereka. Cepat pulang. Tapi lebih baik nggak usah lama-lama di sini. Di lain lokasi, tepatnya di tempat ritual, kita kembali diperlihatkan kepada Ainun ketika dia menunggu Mas Lingga mengambil barang di kamar. Tiba-tiba suara aneh terdengar di balik gorden, membuat Ainun kaget. Tak lama kemudian Mas Lingga pun kembali dengan membawa sebuah kitab suci yang tulisannya sulit dipahami. Tapi yang jelas kitab ini adalah warisan yang sangat berharga dari Abah untuk Ainun pelajari. Kamu harus masuk ajaran Abah untuk meneruskan ajarannya dan padepokan ini. Scene berpindah ke Mas Bagas. Ia di sini mulai merasa heran ketika mau sholat asar tidak ada satu orang pun yang datang ke musola. Di saat mau mengumandangkan azan, Mas Lingga datang melarang dengan alasan yang tidak masuk di akal. Tepat di saat Mas Lingga kembali pergi, Bagas mulai merasakan ada sesuatu yang aneh membuat bulu kuduknya merinding. Tidak terlalu menghiraukan hal itu, dia kembali dengan khusyuk melanjutkan sholatnya. Dirasa tempat ini penuh dengan misteri, Bagas menceritakan kepada Rini tentang hal yang terjadi. Tak lama kemudian Ainun datang, namun kali ini ada yang beda dengan Ainun yang sikapnya berubah 90 derajat. Itu terlihat dari mimik mukanya yang lempeng. Ketika Rini menghampiri Ainun di kamarnya, di sisi lain Bagas dibuat kaget dengan Ainun yang baru datang mengucapkan salam. Lantas siapakah sosok wanita yang mukanya lempeng tadi? Assalamualaikum, Mas Bagas.
tadi kamu gak sama Ainun? Yang tadi bukan Ainun, Mas. Sering berjalannya waktu karena Ainun ogah diajak pulang dengan alasan ada janji sama Mas Lingga yang tak bisa diganggu-gugat, Bagas dan Rini yang merasa khawatir pun tidak jadi pulang hingga sampailah ke sepertiga malam di mana Ainun diajak Mas Lingga ke sebuah guha yang ternyata di tempat ini dilaksanakan sebuah ritual. Dengan mantra-mantra yang dibacakan Mas Lingga, seketika kesaktian mendiang Abah kini berpindah ke badan Ainun. Kaulo Ningson. Pucuk rambutku. Cerita kembali ke rumah Bu Ajeng, selain dia ternyata di rumah ini tinggal juga seorang bocah yang bernama Rahmat. Ia merupakan anak dari hasil pernikahan istri kedua Abah yang sengaja mengurung diri di kamar. Entah alasannya apa, selain daripada itu dari si Rahmat ini juga Mas Bagas mulai mengetahui semua rahasia tentang ajaran Abah yang banyak menyimpang membawa kesesatan bagi warga yang ada di kampung ini. Kamu siapa? Mas harus azanin kampung ini. Ya, ternyata apa yang dikatakan Rahmat benar terbukti. Hampir semua warga yang ada di kampung ini kupingnya merasa panas ketika Mas Bagas mengumandangkan azan. Dan secara otomatis hal ini juga dirasakan oleh Ainun yang baru-baru ini menerima waris ilmu ajaran tersebut. Ini yang melihat Ainun kayak cacing kepanasan, ia merasa khawatir dan alhamdulillah tepat di saat azan selesai, Ainun kembali sadar dengan sendirinya. Bagas yang mulai curiga kampung ini sedang tidak baik-baik saja, dia mengajak Ainun untuk sholat berjamaah, bermunajat kepada Sang Pencipta untuk memohon pertolongan. Sedangkan Rini yang lagi palang merah hanya menunggu di luar saja. Namun lagi-lagi Ainun di sini kembali bertingkah aneh, bahkan dia sekarang bisa merayap di atas plafon musola, lalu menyerang Rahmat yang sedari tadi mengawasi kejadian ini. Ai, sadar Ai. Ainun. Sadar, Ainun. Di keesokan paginya kericuhan terjadi. Para warga yang dipimpin Mas Lingga datang mengusir Bagas karena merasa sudah terganggu dengan suara azan subuh tadi. Sementara Ainun diminta untuk tetap tinggal. Setelah warga membubarkan diri, Rahmat kembali menceritakan tentang kisah ajaran Abah yang tidak sesuai dengan akidah. Ainun yang mendengar hal ini, ia malah murka seolah-olah tidak terima dengan pernyataan Rahmat, lalu pergi dengan begitu saja. Kamu yang salah. Kakak pikir bisa nemuin kebenarannya di sini? Situasi semakin rumit ketika Ainun kekeh tidak mau diajak pulang, malah mengurung diri di kamar. Bagas yang khawatir dengan keadaan Ainun, ia bertekad harus bisa memecahkan masalah ini. Sesuai apa yang diarahkan si Rahmat, di ruang bawah tanah mungkin bisa ditemukan solusinya. Rini dan Bagas berangkat saat itu juga. Alih-alih menemukan jawaban di sana, mereka berdua malah terkunci di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba, Aku ngerasa ada sesuatu di dalam sini. masih di malam yang sama terlihat Ainun kini sudah hampir mendekati kesempurnaan ilmu kesaktiannya. Itu nyata terbukti ketika ia bisa menyembuhkan salah seorang warga. Melihat hal ini, warga yang lain pun berbondong-bondong ingin minta keberkahan doa. Tapi lain bagi si Rahmat, justru ia malah merasa khawatir lalu cepat pergi melaporkan kejadian ini kepada ibunya. Percaya sama aku. Kita harus pergi. Ayo, Bu. Ayo. Setelah terbebas dari ruangan tadi, Bagas dan Rini langsung mencoba untuk menyadarkan Ainun, mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Namun Ainun yang mereka kenal alim dan cupu, kalau bahasa Belandanya linet japati lah, kini malah berbanding terbalik. Ia menjadi galak dan menolaknya, sementara para warga yang diprovokasi Mas Brewok mengusir mereka berdua untuk cepat minggat dari kampung ini. Bisa di sini terus, Rin. Kita harus pergi, kita harus cari bantuan. Melihat keadaan situasi yang semakin krusial dan bingung harus bagaimana, mereka berdua dengan terpaksa memutuskan untuk keluar dari padepokan dan berniat minta bantuan ke Komnas HAM. Di sisi lain, ternyata si Rahmat dan Bu Ajeng pun secara diam-diam sudah lebih dulu pergi dari tempat ini, seakan-akan ada yang mereka takuti dengan situasi yang sedang terjadi. Rahmat, ayo. Roy rohku,
Singkat cerita, setelah Ainun menguasai puncak ilmu kesaktiannya, secara spontan penerawangannya flashback ke belakang ketika si Abah dikeroyok dan mati mengenaskan. Usus punya usus, ternyata pelakunya adalah Bu Ajeng dan si Rahmat itu sendiri. Bukan tanpa alasan, ternyata hal itu terpaksa mereka lakukan demi membela diri karena mau ditumbalkan. Ainun yang tidak peduli apapun itu alasannya, nyawa tetap harus dibayar nyawa, dia langsung mengejar Rahmat dan Bu Ajeng saat itu juga. Dengan penuh dendam, nampak Ainun semakin beringas dan membabi buta. Baku hantam pun tak terhindarkan hingga sampailah di mana Bu Ajeng harus tumbang. Meskipun begitu, ia masih bisa menahan pergerakan Ainun dan menyuruh Rahmat cepat kabur dari tempat ini. Sedangkan Bu Ajeng sendiri harus tertangkap dan digeret Ainun yang entah mau dibawa kemana perginya. Di tengah pelarian, si Rahmat akhirnya bertemu Bagas dan juga Rini. Mereka pun bersama untuk balik ke tempat semula dengan harapan Bu Ajeng masih bisa diselamatkan. Namun sayang sudah menghilang, yang tertinggal hanya kutangnya saja. Sehingga dengan terpaksa mereka memutuskan untuk kembali ke Padepokan. Kamu yakin di sini tempatnya? Sampailah mereka di Padepokan dan langsung menuju ruang bawah tanah. Ketika menemukan petunjuk dari buku bahwa dengan suara adzan masalah ini bisa selesai, tiba-tiba di luar terdengar suara Ainun yang mengancam akan membunuh Bu Ajeng. Rahmat yang khawatir dengan keselamatan ibunya, dia memberanikan diri keluar, tapi ya apa mau dikata, Bu Ajeng harus. Bu Ajeng akhirnya tewas oleh Ainun yang nampak semakin brutal. Agar hal ini tidak membahayakan yang lainnya, Bagas minta bantuan warga untuk mengikat Ainun di pohon duren. Yang tak lama setelah itu, Mas Ringa pun datang mencoba menyadarkannya. Namun sayang, ia juga harus tewas di tangan Ainun dengan cara mengenaskan. Warga yang menyaksikan hal ini semakin panik dibuatnya. Di tengah kepanikan warga, Bagas kembali mencoba menyadarkan Ainun dengan melafalkan adzan. Meskipun ada sedikit godaan dan gangguan dari setan yang bersemayam di tubuh Ainun, tapi alhamdulillah dengan ilmu Allah dia bisa berangsur sadar. Di saat yang sama, suara jeritan pun terdengar di ruangan bawah tanah. Nasarin dengan suara tersebut, Bagas mengajak warga untuk segera mengeceknya. Bapak-bapak, ayo ikut saya. Alih-alih menemukan kepingan emas di ruangan ini, malah yang terlihat banyak karung bergelantungan, dan sungguh terkejutnya ketika dibuka, ternyata isi dalam karung tersebut adalah seonggok mayat bocil perempuan, dan sudah dipastikan hal ini adalah ulah dari kebiadaban si Abah yang selama hidupnya bersekutu dengan iblis. Di sisi lain, Ainun yang kembali kerasukan, dia berhasil lolos dari jeratan, dan ketika Bagas bersama warga membuka satu persatu karung berharap masih ada yang bisa diselamatkan, eta tiba-tiba dengan kekuatan sihir yang dipelajari dari Om Deddy Corbuzier, Ainun di sini bisa menuduhkan warga untuk nurut dan sujud kepadanya. Tapi tidak dengan Bagas yang masih waras, dia kembali mencoba mengumandangkan azan, berharap tidak terpengaruh oleh menyem-menyem ilmu sihir ini. Dan akhirnya cara tersebut berhasil, yang secara otomatis membuat Ainun kejang-kejang seolah ada jurig yang ingin keluar dari tubuhnya. Sekarang kita sholat tobat sesuai sama apa yang udah saya kasih tahu tadi. Setelah urusan selesai, Bagas mengajak warga ke mushola dan membimbing mereka untuk sholat tobat bersama, mengharap ampunan dari Allah karena hanya kepadanya lah tempat berserah diri dan mohon pertolongan. Ketika mereka lagi khusyuk berdoa, si jurig Abah kembali merasuki Ainun lalu mencekik Rini. Namun kali ini bisa terkendali dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar 3 kali sambil nahan napas. Ria Ricis berhasil membawa Ainun kembali ke jalan yang benar. Aku harus lanjut sholat. Allahu Akbar. Di keesokan harinya pemakaman para korban sudah selesai dan si Uwa juga ada hadir di sana. Ia terlihat sedang mengobrol dengan Ainun yang minta restu untuk tetap tinggal di Padepokan. Begitu juga dengan Bagas, ia berniat tulus akan membimbing warga supaya kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Sementara Rini yang belum tamat Iqra, dia memilih pulang bareng si Uwa ke pondok pesantrennya. Film pun selesai. Bagas tinggal di sini kan?
Kalau gitu ajarin aku. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah film ini adalah janganlah Anda sekali-kali bersekutu atau berteman dengan setan, apalagi setan itu berwujud manusia, karena itu bisa bahaya. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Tong hilap subrek, komen-komen kalau perlu, supaya channel ini bisa berkembang dan menyala kayak channel Mr. Best atau minimal ya seperti channel Bapak Aing teh. Arigato gozaimashita, mata aimaso, wassalam permios.